teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang akan dibahas yang telah dibahas pada siang hari ini, saya persilakan, silakan. Hari ini terkait dengan pelaporan ya, pelaporan statistik, terus kemudian pelaporan penelitian secara umum gitu ya, siapa aja yang bisa dapat dan lain sebagainya. Pembahasannya tadi dari kelompok juga cukup bagus menurutku, tambahannya juga cukup banyak ya. Silakan. Eh, bentar. Oke, nggak ada beneran nih yang mau tanya? Dari saya belum ada, Bapak. Hmm, oke, ya udah. Kalau misalkan memang belum ada, berarti gini aja. Mungkin dari teman-teman ada yang ini ya kita kita membahas terkait dengan. Oh ya, ntar aku hampir aja kelupaan. Ntar, ntar. Oke, nah hampir aja aku kelupaan. Jelasin terkait ini teman-teman. Nah, nah, oke. Sebenarnya seperti yang teman-teman bisa lihat gitu ya, ini terkait dengan pembahasan mengenai eh, format artikel ya dari halaman ke halaman. Nah, oke, udah kelihatan full screen kah? Kelihatan. Sudah Pak Mbak. Udah Kak, Oke. kelihatan. Nah, jadi memang sedikit berbeda dengan kalau teman-teman di sini aku amati di kelas-kelas lain juga ya, sama gitu ya. Kebanyakan menggunakan metode ini ya, artikel juga gitu ya. Sekalipun kemarin saya juga beri kebebasan kalau teman-teman misalkan mau mengerjakan ala apa namanya? Ala skripsi model lama yang pakai 5 bab itu otomatis kalian akan sampai bab 3 gitu ya. Itu nggak masalah sebenarnya. Jadi tinggal masalah format aja sih. Tapi teman-teman harus tahu misalkan isinya apa aja sih gitu ya. Nah, ini formatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 sampai 5, terus kemudian ketentuan ketujuh itu sebenarnya hampir sama dengan yang ada di PPKI gitu ya. Jadi teman-teman silakan lihat di panduan penulisan karya ilmiah atau PPKI yang terakhir gitu ya. Terus kemudian untuk daftar isi sebenarnya ini kontennya kurang lebih sama lah gitu ya. Ini abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode jauh lebih simpel, jauh lebih singkat gitu ya, karena ya model artikel lagi-lagi gitu ya. Nah, oke, untuk artikel lengkap biasanya gini teman-teman. Di di luar negeri sebenarnya untuk penulisan judul itu bisa macam-macam banget. Ntar aku ini dulu. Aku mau lihat apa ya? Oh ini. Eh, Scholar. Oke. Nah, mungkin teman-teman juga akan melihat modelnya seperti ini ya nanti. Di mana Pak
judul itu apa harus selalu menyebutkan bahwa dia hubungan, pengaruh dan lain sebagainya gitu ya. Di beberapa penelitian di luar negeri itu kayak gini teman-teman, you got to fight gitu ya. Apa artinya? Kan nggak kayak kamu harus melawan gitu ya, kamu harus bertarung. Nah, bertarung apa? Pertanyaannya kan itu. Nah, ini memang di beberapa jurnal itu terkadang mereka memberikan apa ya? eh beberapa kata yang sebenarnya memancing orang untuk membaca lebih lanjut gitu ya. Again, why norm violation and outgroup criticism led to conventional reaction gitu ya. Kenapa sih eh, orang-orang yang dianggap melanggar norma, terus kemudian orang-orang dari luar kelompok atau outgroup gitu ya, itu menimbulkan reaksi yang kita cenderung melawan gitu ya, confrontational gitu ya. Jadi memang cenderung untuk melawan itu. Itu gimana, Pak? Nah, ini kan judul seperti ini kalau di luar negeri sih umum ya. Kalau di Indonesia misalkan gini. Coba kita mau niti bagaimana oke. Okay. Bagaimana eh, apa ini namanya? Grief, keberdukaan gitu ya. Misalkan COVID banyak orang meninggal, banyak orang yang berduka, banyak orang yang dari menikah menjadi duda atau menjadi janda gitu ya. Nah, terus kemudian punya anak pula, punya tanggungan pula, terutama kalau perempuan ya, karena bebannya lebih berat kalau misalkan sebelumnya mereka bukan wanita pekerja gitu ya. Eh Katakan gini, menjadi janda setelah pandemi gitu ya. Ya sebenarnya nggak salah, atau gelombang gelombang janda massal misalkan, kalau bikin kayak gitu kan sebenarnya juga terus kita kasih penjelasan eh apa? Aduh, istilahnya itu apa sih? eh Coping stress pada perempuan yang menjadi janda setelah eh, gelombang COVID-19 gitu ya. Kalau kayak itu kan boleh nggak? Boleh. Itu kan apa ya? Itu kan judulnya membuat orang lain untuk tertarik baca gitu ya. Tapi di Indonesia kembali lagi penggunaan tulisan seperti ini itu agak nggak lazim sih sebenarnya. Ada, tapi nggak lazim. Nggak banyak orang pakai gitu ya. Jadi memang terkadang penggunaan judul itu agak apa ya? Agak ngeri-ngeri sedap gitu ya, mau nentuin. Tapi sebenarnya ya secara umum selama judul itu tadi mencerminkan isi, ringkas gitu ya, dan komunikatif 12 sampai 15 kata ya oke-oke saja gitu ya. Karena apa? Bahasa jurnal sama bahasa tugas akhir itu biasanya sangat jauh berbeda. Jadi jangan heran ketika kamu menemukan sebuah penelitian itu adalah dibuat dari sebuah tesis atau sebuah disertasi atau sebuah skripsi. Itu punya bahasa yang sedikit berbeda dengan bahasa penelitiannya, gitu ya. Nama penulis di sini mahasiswa dan dosen pembimbing. Abstrak berisi saripati artikel meliputi tujuan, metode, dan hasil penelitian. Jadi memang kontennya ini aja, mungkin kayak fenomena ya, fenomena di lapangan apa, tujuannya untuk mencari tahu, menyelesaikan masalah tersebut gitu ya. Metodenya kayak gimana, sama hasilnya seperti apa. Diskusi kecil-kecilan gitu ya, bahwa hasilnya seperti ini dijelasin 100 sampai 200 kata gitu ya, sesuai dengan ini ya standar lah 100 sampai 200 kata nih gitu ya. Kata kunci biasanya 3 sampai 5 kata, terus kemudian nah, berbeda dengan model bab yang sangat panjang gitu ya. Dalam model artikel ini cenderung dibatasi 1000 sampai 1500 kata untuk pendahuluan. Jadi introduction, pengenalan, basic uraian tentang alasan dipilihnya masalah gitu ya. Jadi kan tema masalah gitu ya, terus masalah atau topik penelitian, kenapa kalian milih ini gitu ya. Terus kemudian penelitian terdahulu, ini akan kalau teman-teman berangkat dari penelitian yang berbasis dari penelitian gitu ya, penelitian sebelumnya, dari limitation penelitian sebelumnya gitu ya, ini pasti terjawab dengan mudah gitu ya. Uh, Misalkan apa? Oh.
gini. Nah, misalkan eh oke, tadi yang saya tampilkan tadi you got to fight gitu ya. Dalam penelitian sebelumnya, pembahasan terkait dengan intergroup sensitivity effect gitu ya, hanya terbatas pada bagaimana respon in-group dan out-group gitu ya. Belum dibahas mengenai persepsi apa yang melakukan pelanggar, yang mengomentari, melakukan kritik adalah orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang melanggar norma dan aturan. Nah, penelitian ini mengembangkan lebih lanjut dari penelitian yang dilakukan oleh siapa gitu ya. Jadi makanya penelitian terdahulu studi acuan itu jadi sangat penting buat teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman mindsetnya adalah uh, jurnal acuan. Terus kemudian kesenjangan ini bisa jadi antara fenomena yang ada di lapangan dengan teori gitu ya, ataupun teori yang ada saat ini yang ingin kalian cari dan sebelumnya seperti apa. Berarti kan ada gap nih. Nah, gap ini yang sebenarnya dijadikan alasan untuk meneliti gitu ya. Teori yang relevan yang digunakan. Nah, ini juga gini teman-teman. Terkadang penelitian yang kalian gunakan bisa jadi tidak memiliki landasan. Kok tidak? Oh, gini. Belum memiliki landasan kuat atau tidak ada penelitian yang sangat spesifik tentang hal tersebut. Aduh, gimana Pak? Contoh. Kalau di kita kan sebenarnya ada orang-orang yang self-diagnose, gitu ya. Self-diagnose gejala mental health lah, gitu ya. Terus kemudian dia posting itu ke sosmed dan seakan-akan meminta orang lain untuk memperlakukan dia sebagai seorang yang sakit, mendapatkan privilege, keuntungan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi juga gini, penelitian di luar ada nggak Pak? Ada tentang self diagnose, tapi penyebabnya berbeda. Di acuan yang digunakan salah satu teman kalian di offering C, itu menggunakan self diagnose itu karena beberapa hal. Yang pertama accessibility, affordability, terus kemudian continuity, jadi kemungkinan untuk melanjutkan progres, melanjutkan program penyembuhan gitu ya. Dan satu lagi saya agak lupa. Nah, dari keempat tersebut, mungkin nggak di Indonesia gini, di Indonesia pelayanan mental itu relatif murah kalau misalkan teman-teman pakai BPJS. Ya sekalipun bisa jadi tidak sampai sembuh 100% ya. Karena kan setahu saya pun orang-orang yang masuk ke RSJ pakai BPJS itu pun ada batas waktunya. Jadi kurang lebih kalau sepemahaman saya, setahu saya itu sekitar 2 minggu ditanggung BPJS, setelahnya diminta untuk rawat jalan. Jadi memang ada kemungkinan untuk kolaps, tapi sudah ditangani, sudah mendapatkan medikasi yang tepat, gitu ya. Nah, BPJS per bulan loh kamu cuma bayar 150, 125, 150 gitu ya, ribu. Nah, makanya menurutku kalau masalah harga affordability ya affordable lah. Mau 150.000 doang kok. Sedangkan di US itu per penanganan kesehatan mental itu aja bisa per bulannya sampai ratusan ribu US dollar. Puluhan ribu sampai ratusan ribu US dollar. Jadi mereka muncul self-diagnose ya karena itu mahal gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah continuity. Ya ini terkait dengan kalau misalkan namanya mahal kan berarti kemungkinan besar nggak berlanjut juga. Di penelitian itu mereka mencari respondennya orang-orang Afro-Amerika, di mana orang Afro-Amerika di kalangan Amerika Serikat sendiri, masyarakat Amerika Serikat sendiri, merupakan kelompok masyarakat yang didominasi masyarakat kelas menengah ke bawah. Jadi masalah harga tinggi dan belum tentu bisa lanjut. Faktor keempat saya lupa, tapi itu juga nggak bisa juga. Yang terakhir adalah masalah accessibility. Gitu ya. Accessible nggak? Orang bisa menjangkau nggak? Orang tahu nggak? Gitu ya. Di Malang sendiri, accessible mungkin ya ada lah beberapa psikolog yang mereka bertugas di puskesmas. Gitu ya. Bahkan di puskesmas saja kalau kamu periksa aja Rp5.000 jasa layanannya. 5.000 atau 10.000 lah mentok gitu ya. Bayangin kamu ketemu psikolog Rp10.000 per sesi. Ya. Nah, terus kemudian ada penelitian lain. Jadi intinya adalah oke, masalah aksesibilitas.
Di penelitian lain menyebutkan bahwa gini, ada fenomena bahwa orang-orang yang mengalami ntar aku cariin ini ya dulu deh. Hmm, oke. Oke ya, kelihatan ya. Kok ini sih? Astaga, salah, 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 salah. Oke, ini jurnal kesehatan ya, namanya urologi. Nah, urologi berarti kan ya terkait dengan saluran kemih, kelamin, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini bagian male sexual dysfunction, is it all in my head gitu ya. Self-reported psychogenic erectile dysfunction and depression are common among young men seeking advice on social media. Jadi, kebanyakan dari orang-orang ini melakukan self-diagnose itu juga dilandasi karena akses akses ke sosial media lebih mudah. Jadi kalau mungkin ke result aja deh, ke conclusion gitu ya. Oke. Jadi ini mereka melakukan self report, jadi mereka mengisi gitu ya terkait dengan psychogenic erectile dysfunction. Kemudian bagaimana kaitannya dengan depresi gitu ya. Nah, Phil, jadi kurang kurang dari sepertiga mereka bertemu dengan dokter, ya, bertemu dengan dokter untuk gejala disfungsi ereksi yang mereka alami gitu ya. Tapi karena kan kurang dari sepertiga, berarti ada 2/3 lainnya lebih dong, gitu lah. Nah, suggesting that men turn to peers on the internet first, despite the rise of misinformation. Jadi mereka melakukan self-diagnose, ternyata mereka menilai bahwa dirinya kena uh, disfungsi ereksi, mereka nggak tanya ke dokter, tapi malah tanya ke teman. Nah, ini kan berarti justru ketika mereka melakukan self-diagnose, mereka tidak mencari konfirmasi kepada tenaga ahli, tapi justru mempost itu di sekitar mereka, di sosial media mereka, di orang-orang sekitar mereka. Nah, ini menyebabkan bagaimana ternyata ada beberapa orang yang cenderung melakukan tadi, menggunakan sosial media untuk menanyakan ke orang lain yang bisa jadi kompetensinya diragukan juga gitu loh, memahami terkait disfungsi ereksi misalkan. Nah, berarti ini kan dua jurnal tadi memang tidak berkaitan secara langsung, tapi memberikan penjelasan yang paling mendasar pada proses penelitian atau pada proses mendefinisikan fenomena yang diteliti oleh si peneliti itu tadi. Boleh Pak kayak gitu pakai dua artikel? Ya boleh. Karena apa? Tidak ada secara langsung menyebutkan bahwa self-diagnose kemudian berkaitan dengan uh, social representation gitu ya, bagaimana dia menampilkan dirinya sebagai orang yang sakit, orang yang butuh bantuan gitu ya. Apakah itu berkaitan dengan kalau misalkan dia perempuan berkaitan dengan cara dia menunjukkan dia ingin dibantu gitu ya. Karena salah satu ciri orang-orang yang mengalami gangguan mental dan kemudian mereka mau mengalami suicidal thought atau pemikiran untuk bunuh diri gitu ya. Mereka menunjukkan karena mereka ingin dibantu, mereka ingin lingkungannya aware sama dia. Cuma butuh diperhatiin aja udah. Tapi ada juga orang yang narsisistik akhirnya memanfaatkan itu sebagai bagian dari brand image dia. Ada nggak Pak kayak gitu? Ada. Ya, Mas Anda itu nggak menginginkan dia sebagai bagian apa ya apa bipolarnya sebagai brand image yang dia miliki? Enggak. Dia nggak sengaja dengan itu. Tapi dia justru menjadi orang yang membangkitkan awareness di kalangan masyarakat. Nah, itu yang menjadikan berbeda. Nah, makanya dalam penelitian bisa jadi apa yang kalian uh, gunakan jurnalnya itu bisa jadi lebih dari satu. Boleh, Pak, boleh. Asal sesuai dengan teori yang akan kamu angkat. Tuh.
Oke, saya lanjutkan kembali ke sini gitu ya. Kesejahteraan teori relevan yang digunakan dan diakhiri dengan tujuan penelitian 1000 sampai 1500 kata gitu ya, dengan beberapa tulisan terkait dengan jurnal-jurnal yang digunakan gitu ya. Nah, untuk metode berisi uraian tentang desain. Oh, sorry. Jadi antara introduction sama method itu biasanya ada penjelasan terkait dengan teorinya ya teman-teman. Jadi Y dulu, X, terus kemudian keterkaitan antara X dan Y gitu ya. Biasanya ada di sana juga. Jadi memang teman-teman harus pandai-pandai melihat dulu gitu ya. Menjelaskan, mendefinisikan gitu ya. Variabel ini sebagai afektif, konatif, atau kognitif gitu ya. Harus clear. Nah, metode berisi uraian tentang desain penelitian. Oke, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif gitu ya, dengan memanfaatkan kuesioner yang diisi secara mandiri atau self administered gitu ya, menggunakan instrumen penelitian yang digunakan oleh atau instrumen dalam penelitian ini memanfaatkan atau diterjemahkan, ditranslasikan dari penelitian yang dilakukan oleh siapa gitu ya. Pak, kalau misalkan validasinya gimana? Ya, biasanya sih validasi ulang. Tapi kalau misalkan yang meliti itu adalah orang Indonesia, misalkan terus kemudian pernah diteliti dalam konteks Indonesia, ya nggak apa-apa. Atau di Malaysia mungkin kurang lebih akan sama. Tapi kalau misalkan sangat jauh berbeda, sih sangat disarankan sekali untuk uji validitas kembali, gitu ya. Teknik pengumpulan datanya seperti apa? Apakah pakai paper and pencil test atau pakai online? Cara ngumpulinya gimana? Pakai Google Form kah atau pakai apakah gitu ya, itu dijelasin juga, disebutkan juga wujud datanya dan teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan misalkan apa, regresi, korelasi, atau regresi berganda, atau uji Hayes kalau misalkan kalian moderator dan mediator gitu ya. Hayes model 1 untuk moderator, Hayes model 4 untuk mediator, Hayes model 1 itu Hayes model 1 itu moderator, Hayes model 4 itu mediator, misalkan seperti itu, gitu ya. Di sini kurang lebih 600 kata untuk hasil dan pembahasan. Hasil penelitian dijelaskan gitu ya. Dijelaskan bagian pembahasan, bagian hasil penelitian berisi deskripsi hasil. Angka-angka itu muncul di sini semua ya teman-teman. Hasil analisis terhadap data penelitian sesuai dengan variabel atau fokus penelitian yang menjawab rumusan masalah gitu ya. Selanjutnya, bagian pembahasan berisi diskusi untuk membandingkan hasil penelitian yang dilakukan. Jadi memang hasil tadi yang kalian dapat itu isinya apa sih, tentang apa sih? Kalau misalkan bagaimana kaitannya sama hipotesis yang sudah kalian susun gitu ya? Sejalan ataukah berbeda? Kalau misalkan sejalan, ya kalian bisa menggunakan hal ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh ini. Kalau misalkan berbeda, ya hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh siapa gitu ya? Atau jurnal acuanmu juga bertentangan dengan jurnal acuan yang digunakan dalam penelitian ini. Terus kemudian kita tinggal kasih cari alasannya kenapa gitu ya. Kenapa sih kok bisa berbeda? Tuh. Hasil untuk membandingkan hasil penelitian yang dilakukan dengan hasil penelitian sebelumnya dan teori-teori yang digunakan. Oke, terus yang bagian terakhir, simpulan dan saran. Simpulan berisi pernyataan-pernyataan ilmiah yang saling berhubungan, dirumuskan berdasarkan pembahasan, bukan rangkuman dari hasil penelitian, gitu ya. Jadi intinya apa sih dari penelitian ini, gitu ya. Terus saran berisi butir-butir rekomendasi kepada berbagai pihak terkait dengan simpulan yang telah dirumuskan. Bisa juga saran ini isinya terkait dengan apa ini namanya, limitation penelitian itu juga bisa disebutkan di sini, gitu ya. Jadi nanti ini akan aku taruh di Google Drive biar teman-teman nanti bisa pahami. Oke, berapa nih, 31 orang ya, ntar. Oke, sampai sini ada yang mau tanya, silakan. Oke, kalau memang nggak ada yang mau tanya, ada yang mau tanya? Ya, tadi siapa yang resen tadi ya? Trisna, Pak. Saya izin Oh ya, bertanya. Trisna.
Nggih, mangga. Kan kalau misalnya nanti di metodenya itu kan adaptasi, Pak. Terus mau nge-translate gitu misalnya. Terus kan di proses adaptasi itu harus ada kurang lebih 4 orang translator gitu ya, Pak ya. Hmm, hmm, hmm. Nah, itu kalau misalnya kita sendiri itu gimana ya, Pak? Oke. Bentar. Tadi. Bentar ya. Oke. Oke, gimana kalau diri kita sendiri? Sebenarnya kalau dalam praktek praktek profesionalnya ya diperbolehkan ya. Karena kan eh, hasilnya nanti, hasil translasinya nanti dikhawatirkan akan bias, ya. Bias antara keinginan peneliti dengan apa ya, mindset peneliti. Oh, ini udah sesuai, udah sesuai gitu ya. Biar cepat. Nah, ini kan biasanya bisa bias juga instrumennya nantinya. Jadi memang perlu orang yang berbeda. Untuk menentukannya pun mungkin agak sedikit tricky gitu ya. Misalkan sebagai apa orang yang mentranslate, satu orang yang pertama ya translate ke bahasa Indonesia gitu ya. Itu misalkan satu orang yang paham psikologi, satunya enggak gitu ya. Translate selesai, terus kemudian ada proses back translate. Nah, oke. Tadi kan dua orang nih translator ya. Terus itu kan harus dikonsolidasi, disatuin dulu nih oleh satu orang. Nah, oke, mana yang cocok, mana yang enggak. Oke. Setelah itu dilakukan back translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, ini biasanya menggunakan orang-orang yang mungkin katakanlah mereka satu paham psikologi, satu enggak. Dan ini diutamakan orang-orang yang pernah tinggal di negara tersebut. Jadi kalau kembali ke bahasa Inggris ya orang yang pernah atau menggunakan bahasa Inggris sebagai komunikasi sehari-hari gitu ya. Itu lebih diutamakan. Native atau orang yang menggunakan bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari pernah itu juga itu diutamakan. Dari translate terus kemudian di back translate dari dua orang disatuin lagi, setelah itu di compare bahasa Inggris awal sama bahasa Inggris sekarang itu ada perbedaan makna yang sangat jauh nggak sih, ya. Kalau misalkan memang jauh berarti ada instrumen yang mungkin di drop atau digantikan, ya. Atau kalau misalkan tidak terlalu jauh berbeda ya diproses untuk uji coba dan lain sebagainya. Nah itu memang kalau bisa bukan ini ya, bukan bukan orang yang sama sih, gitu. Oke, gimana Trisna? Iya, Pak. Jadi harus apa? Harus dengan orang lain gitu ya, Pak, tetap. Makanya kalau teman-teman nanti apa melakukan penelitian atau skripsi ya, kalau bisa nyari hibah hibah skripsi fakultas atau universitas gitu ya, itu kan bantu banget untuk mengurangi dana penelitian kalian gitu ya. Tuh saranku nanti. Ya hubungi aja ke dosen pembimbing kalian nantinya, aja untuk nyari dana untuk ini. Kan lumayan, kalian bayar mahal-mahal, mengurangi sedikit lah gitu ya tanggungannya. Oke, ada lagi yang mau tanya terkait dengan ini dulu? Oke, Nadifa, yuk. Baik, Bapak, terima kasih. Ini menyambung pertanyaan dari Trisna tadi ya, Pak. Jadi kalau misalkan pada metode ini, penelitian kita kali ini tuh kita pakai instrumen yang sudah diadaptasi sama orang ke bahasa Indonesia gitu, Pak. Nah, apakah boleh ataukah kita juga harus modifikasi gitu-gitu ya, Pak? Maksudnya kayak misalkan punya saya itu self-esteem ya, Pak, itu sudah diadaptasi. Jadi, apakah kita boleh langsung pakai ataukah harus perlu modifikasi gitu-gitu ya, Pak? Nggak perlu, nggak perlu. Udah silakan dipakai aja. Malah enak tuh. Iya, sudah ada validitasnya gitu-gitu, Pak. Ya, Jadi saya pikir masih perlu gitu-gituin lagi, ternyata nggak langsung usah, ya, Pak ya. nggak usah. Kalau udah malah validitasnya di Indonesia, udah tinggal pakai validitas dalam penelitian ini yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh siapa. Oke. Udah, itu malah lebih enak lagi. Makanya aku selalu ngomong, penelitian menggunakan instrumen yang sudah ada itu lebih menyenangkan gitu ya. Karena apa ya? Karena apa namanya? Yang kita bisa jadi nggak melakukan uji validitas ulang, tinggal pakai gitu loh. Di sisi lain kayak gitu. Oke, baik Bapak. Terima kasih Pak Angga.
Oke, ada lagi kah dari teman-teman yang mau tanya terkait dengan pembahasan pada siang hari ini terlebih dahulu? Silakan. Oke, kalau memang nggak ada, berarti eh, mungkin bisa diakhiri sampai sekian saja terkait dengan pembahasan materi. Nah, setelah ini kalau teman-teman mau berdiskusi, silakan tinggal lebih lama di Google Meet ini. Kalau teman-teman yang kemarin sudah berdiskusi, sudah menemukan judul, gitu ya, eh, bisa live dari grup, dari Google Meet ini. Terus kemudian untuk bebannya, saya harap minggu depan teman-teman sudah selesai untuk bagian introduction gitu ya. Nanti kalau teman-teman misalkan mau berdiskusi, mau sharing, eh, silakan kirim email kalau sudah disetujui judulnya. Kalau misalkan belum disetujui judulnya, saya harap kita akan berdiskusi lewat Google Meet dulu gitu ya. Buat yang oke, kalau seperti ini sudah bisa saya akhiri untuk pertemuan siang hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Yang Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Oke, yang stay di sini mau berdiskusi terkait dengan judul atau seperti apa? Bapak, saya Najwa. Oh ya, Najmil, yuk. Tadi tentang ini ya, yang tentang apa sih tadi? UU Permendis. Iya. Itu. Jadi gini, nah, sebenarnya sasaranmu nanti, oke, aku langsung aja ya, biar ya kita nggak cepet gitu ya. Iya, Pak. Sasaranmu kemana? Apakah kamu mau, misalkan tadi, oke, kamu kan mengasumsikan ketika UU ini sudah Permendikbud nomor 30 tahun 2021, terus kemudian UU ya kasarannya peraturan perundang-undangan lah gitu ya, nggak UU dan Permendikbud itu kan bagian dari peraturan perundang-undangan. Nah, UU tersebut kan, peraturan tersebut kan sebenarnya memberikan jaminan terhadap orang-orang yang mengalami pelecehan seksual gitu ya di berbagai kondisi, terutama Permendikbud kan di dalam kondisi pembelajaran di perguruan tinggi gitu ya, ataupun di institusi pendidikan. Nah, kalau misalkan tadi kalau tulisanmu kan ke ini ya, ke mana ini namanya? Ke korban ya, ke korban untuk dia berani speak up. Kalau menurutku sih gini, orang yang speak up tidak serta-merta karena adanya peraturan perundangan kan sebenarnya. Jadi memang selama ini kan ya ada yang sekian tahun dulu baru dia berani ngomong gitu ya, atau sekian waktu dulu dia berani untuk speak up. Nah sebenarnya speak up di sini kan berarti bukan bentar, aku tak ngabari di grup dulu. Tadi kan ada yang mau diskusi kok tiba-tiba ngilang. Tadi sampai mana ya? Oh ya. Jadi kan sebenarnya bukan serta-merta karena peraturan perundangan itu kemudian orang mau speak up gitu loh. Nah menurutku kan masih nanti efek size-nya atau pengaruhnya peraturan perundangan terhadap kecenderungan orang untuk speak up itu menurutku pribadi akan sangat kecil nantinya. Makanya kalau masalah speak up itu nanti menurutku
apa ya, terkait dengan peraturan perundangan itu eh, mungkin gini, lebih ke arah orang percaya nggak sih sama peraturan itu akan melindungi orang-orang yang mengalami pelecehan seksual atau permasalahan terkait dengan seksual di ranah tertentu ya, misalnya di ranah pendidikan kalau Permendikbudristek. Sebenarnya kan kalau aku sih malah eh, apa ya, eh, aku malah ke pemberitaan sih. Bagaimana sosialisasi pemberitaan yang ada itu memengaruhi persepsi masyarakat terkait dengan perlindungan perlindungan hukum atau perlindungan eh, dari pelecehan seksual. Kalau aku sih lebih ke gitu sih. Berarti lebih ke pemahaman masyarakatnya ya, Pak? Lebih ke itu. Karena nanti kalau kamu nyari tahu orang yang gini, kasarnya berarti kalau misalkan kita pakai konteksmu, pakai judulmu, berarti Iya. kamu harus nyari orang yang mengalami pelecehan seksual di masa setelah peraturan perundangan ini disampaikan. Oh iya ya. Oh iya Eh, benar. iya. Itu yang Nggak makanya membuatku agak gimana yang membahasakan, oh iya, terus aku baru ketemu. Jadi kalau misal, jadi kan kamu harus nyari korban aja udah sulit. Ditambah lagi Permendikbud itu baru diterapkan beberapa minggu ini. Berarti kamu harus nyari korban pelecehan seksual di dalam beberapa minggu terakhir gitu loh. Ya mungkin ada sih, tapi orang mau speak up, mau ngomong, Mbak saya korban gitu ya, mana mau. Iya. Iya, Pak, benar. Kalau aku sih gitu. Jadi mending ke masyarakat, karena masyarakat kan menerima informasi ada peraturan-peraturan ini. Bagaimana sikap mereka dan bagaimana keyakinan mereka terhadap eh, kepercayaan mereka terhadap perlindungan tadi yang ditawarkan. Kalau aku sih ke situ aja. Oh iya. Kamu ke masyarakat, kamu ke mereka yang tahu Permendikbud nomor 30, kamu ke mereka yang tahu RUU PK. RUU apa udah UU sih? Undang-undang. Udah Undang-undang. UU. Iya, kayaknya udah UU deh, Pak, saya bacanya. Oh ya wes, aku setauku sih masih RUU. Oh, nggak tahu deh, Pak. Iya, mungkin coba kamu cari tahu lagi ya. Setauku Iya. itu RUU eh kan berarti belum disahkan. Yang sudah disahkan cuma Permendikbud. Nah, berarti kan eh ke mahasiswa malah lebih enak lagi pakai apa? eh apa? Sikap terhadap eh Permendikbud nomor 30 tahun 2021 terhadap keyakinan keselamatan dari pelecehan seksual pada remaja putri, pada mahasiswi di Kota Malang misalkan. Udah ganteng wes. Jadi. Baik, Bapak. Terima kasih sarannya, Pak Angga. Oke ya, Jadi, berarti udah clear ya masalahnya. iya. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin, Najmil? Jadi tadi judulnya sikap. Udah. Gimana, Pak? Saya bingung. Saya tulis dulu. Nanti coba cek di rekaman ini ya, karena ini setahu aku Oh, belum aku ini, belum oh aku iya. stop. Nanti cek di YouTubeku aja nanti menit-menit keberapa nanti apa eh, rekamannya ini ya kurang lebih ya kita menit ke 45-an lah, 40-an lah ya, nanti coba kamu cek di sekitar itu. Karena aku Iya. biasanya gini juga, aku ya lupa. Karena terkadang lu keluar terus Spontan ya, Pak. Iya. iya, bener. Makanya ngerekam memang jadi enak juga. Nanti menit ke 40-an deh gitu. Nah, itu kan Iya. ini. Oke ya. Iya, Bapak. Makasih, Pak Angga. Yoi. Baik, silakan yang lain, adakah yang mau berdiskusi terkait dengan judul penelitian? Silakan raise hand. Nova, ya. Halo Pak Angga, izin Halo. berdiskusi tentang judul yang mau saya angkat. Jadi saya tuh rencananya mau ngangkat judul terkait hubungan finansial literasi dengan kebiasaan menabung dan belanja pada mahasiswa. Nah, rencananya teori yang akan saya gunakan itu teori psikologi sosial, loss aversion, endowment effect yang gitu-gitu Pak, status quo bias. Permasalahannya, soalnya menurut saya ini tuh kayak apa ya Pak, kayak menarik banget. Soalnya kan dari kecil tuh sebenarnya kita tuh
di sekolah kayak belum pernah tuh diajarin bagaimana kita manage keuangan. Sedangkan makin sini kan teknologi semakin maju, terus dunia dunia perbelanjaan juga semakin canggih, udah ada pay letter yang kayak gitu-gitu. Nah, saya tuh pengen tahu kalau di mahasiswa gimana sih mereka sejauh apa pemahaman keuangannya terkait saving dan spending ini, Pak, gitu. Kalau menurut Bapak gimana ya? Nyambung atau enggak gitu? Boleh sih, tapi mungkin aku agak lupa ya. Sebenarnya ada konsep psikologi di mana menunda kepuasan untuk mendapatkan. Jadi gini, kalau aku menurutku lebih ke arah saving ya. Karena kalau spend sama save sama spend, menurutku nanti kamu akan kita akan kesulitan fokus mau menyimpannya atau mau ngeluarinnya. Karena kalau ngeluarinnya kan ya pay letter dan lain sebagainya gitu ya. Ntar aku tak mikir dulu buat ini ya, buat nyari konstruknya, siapa tahu menunda kepuasan untuk kepuasan yang lebih tinggi. Oke. Aku dari Scholar dulu. Oh iya, emang delayed of gratification ya? Oh, ntar. Ntar. Oh, ini malah. Wah, ini malah langsung sesuai sama inimu. Aku taruh di chat ini ya, chat Google Meet ya. Boleh, Pak. Makasih, Pak. Oke, itu gini, case of delay gratification. Jadi, delay gratification itu kecenderungan seseorang untuk menunda kesenangannya saat ini untuk mendapatkan kesenangan yang lebih besar di masa mendatang. Ini kan sebenarnya dasarnya menabung. Istilahnya kalau kita itu bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu ya. Nah, jadi orang lebih berusaha untuk nabung sekarang di masa muda untuk menikmati finansial yang lebih bebas di masa tua. Gitu. Nah, itu sebenarnya kan inti menabung tuh kayak gitu tuh. Kalau aku sih. Jadi dibanding endowment effect, aku agak lupa ya endowment effect kayak gimana ya? Sorry. Kalau endowment effect itu kayak dia nyimpen sesuatu yang menurutnya ada nilai itunya, Pak. Sentimentalnya. Jadi misalnya beli apa gitu dari gaji pertama dia nggak mau ganti-ganti lagi, pengen di-keep terus padahal nggak butuh-butuh banget atau apa gitu, Pak, yang endowment effect. Itu bisa jadi ini sih. Tapi kan itu momentum banget ya, maksudnya momentum bahwa gaji pertama ataupun kemudian apalah yang pertama gitu kan ada momentum khusus, itu pun sangat kecil kan. Maksudnya itu one time of life gitu loh. Gaji pertama kan ya meskipun nanti akan pindah kerja gitu ya.
ya tetap Iya. kesan pertama dapat uang itu akan lebih kuat dibanding di tempat kerja baru dapat gaji lebih tinggi gitu ya itu akan berbeda. Jadi kalau aku sih lebih ke arah ini ya, delay of gratification untuk mendasari perilaku menabung. Jadi kalau aku sih lebih ke menabung aja. Kalau spend kan tadi pay later dan sebagainya udah banyak yang neliti. Iya. Aku belum ada yang lihat ini. Ya tadi benar juga katamu. Sekarang dulu kan nggak pernah diajarin untuk nabung sekian persen. Sekarang informasi banyak, orang yang sharing banyak gitu ya. Bahwa 30% dari gaji itu pengeluar hutang gitu ya, sisanya pengeluaran-pengeluaran, tabungan, dana darurat dan lain sebagainya itu kan nggak didapat sebelumnya. Nah itu kalau aku sih oke sih, berarti kan pengetahuan ya, aspek pengetahuan. Iya. Nah itu di instrumen yang ini di jurnal barusan tadi itu juga ada monetary choice questionnaire gitu ya. Iya. Mungkin kamu bisa lihat nanti gitu ya, lebih lanjut di jurnal itu untuk menunjang ini. Tapi kalau aku temanya setuju, temanya terkait dengan pengetahuan ya literasi, Finansial literasi. Ya. finansial literasi, literasi keuangan terhadap perilaku menabung, ya. Itu aku setuju sih. Mau ke mahasiswa boleh, tapi kalau ke mahasiswa itu kebebasan mereka untuk mengatur finansial kan terbatas ya, terkait dengan gaya kiriman ya, ada yang bulanan, ada yang mingguan, gitu kan. Kalau bulanan kan enak ya, kita dikirimi kita bisa langsung teratur gitu ya. Kalau mingguan ini nih yang gak ribet atau 2 mingguan ini yang gak ribet gitu ya. Kalau menurutku sih gitu. Jadi ya, tapi menabung juga kalau aku sih karena gini, fenomena kayak bibit, terus kemudian pengetahuan terhadap saham, reksadana, mereka yang bisa mengakses itu ya menurutku mereka-mereka yang sudah bebas mengatur keuangannya sendiri. Berarti kan menurutku itu pada kelompok kerja, bukan pada mahasiswa sih nantinya. Iya. Dewasa awal, mereka misalkan udah megang duit kan, gaji pertama, terus udah puas lah gitu ya dengan pekerjaannya. Ya menurutku itu lebih bisa berpengaruh dibanding ke mahasiswa, menurutku sih gitu. Oh iya Pak, mau tanya satu lagi Pak. Kalau misalnya pakai yang kuesioner dari jurnal Bapak tadi kan tadi based on bahasa Inggris ya Pak. Kalau untuk tugas ini tetap harus kita nyari orang yang tadi yang profesional tadi untuk bantu translate atau bisa sendiri Pak untuk tugas sekarang? Untuk tugas sekarang silakan ditranslate sendiri aja. Oh iya, baik gitu. Terima kasih Pak Angga. Kan biar cepat juga kan kamu harus turun lapangan kalau misalkan mau dapat A kan. Iya. Nah itu nggak mungkin ngejar waktu untuk 7 step of translation itu kalau misalkan 2 minggu 3 minggu ke depan ya kayak terlalu sulit. Menurutku ya silakan ditranslate dulu, disesuaikan, terus kemudian di uji cobakan gitu ya, diturun lapangan kan, itu silakan. Baik, terima kasih Pak Angga. Oke, ada lagi yang mau diskusi? Silakan. Oke, Nova sama Najmil mungkin bisa keluar ya, karena kan sudah selesai untuk ini ya. Yang lain silakan, aku mau cek yang AFK juga. Baik Pak. Pak ini izin mau bertanya, ini nanti di-uploadnya sama Pak Angga kira-kira jam berapa ya Pak? Apa Biasanya tuh? videonya ini. Oh, iya habis ini tak upload kok. Aku nunggu proses ini selesai baru habis itu tak upload. Oh iya. Baik Pak Angga, makasih. Izin Oke. lagi. Oke, mangga. Silakan, yang lain. Oke, Fionisha, yuk. Assalamualaikum Pak Angga. Waalaikumsalam. Saya mau izin berkonsultasi ya Pak mengenai topik. Nah, saya sebenarnya masih bingung untuk judulnya Pak, tapi saya ingin inti dari topiknya itu hubungan antara self-esteem dengan internalis misogini Pak pada mahasiswi. Internalis misogini itu gimana? Berdasarkan pemahaman saya ya Pak, internalis misogini itu perilaku yang sering terjadi pada perempuan. Jadi perempuan ini tuh ingin meninggikan dirinya sendiri gitu Pak, dengan cara merendahkan perempuan lain. Contohnya mungkin seperti fenomena yang lagi viral gitu ya Pak, kayak pick me girl kayak gitu.
Jadi dia ingin terlihat lebih tinggi dibandingkan perempuan lainnya dengan cara merendahkan. Oke, berarti kan itu terkait dengan derogation ya, menurunkan derajat orang lain kan sebenarnya. Oke, coba kita cek ya, itu apa internalized misogyny ya? Iya, Pak. Misogyny. Oke, ntar masalah yang kamu angkat seperti apa dulu nih, biar kita enak nyari judul atau ininya. Mungkin kalau aku ada masukan kan enak kalau misalkan kamu sudah ngasih konteksnya seperti apa. Mungkin kalau misalkan internalized misogyny ini kan kurang lebih misalkan seperti ini, Pak. Ada perempuan yang dia merasa perempuan lain yang suka warna pink itu terlihat kemayu gitu, Pak. Terlihat jadi lebih seperti mendevaluing perempuan lain begitu. Oh, ini loh, contohnya itu kasusnya siapa itu mantan istrinya siapa? Yang anaknya Ustadz Arifin Ilham itu loh. Ngikutin kasus nggak? Kelvin, Pak. Ah. Kelvin sama Larissa, Pak. Nah, Kelvin sama Larissa kan istri yang sekarang kan menderogasi si Larissa. Ngerendahin, ya saya kan emang lebih cantik gitu ya. Kalau seperti itu kan berarti ya bisa aja nih fenomenanya gitu ya. Nah, sekarang kembali lagi. Fenomena ini seperti apa yang kamu maksud? Maksudnya fenomena dulu deh. Kalau misalkan ini, jangan langsung ke penjelasan teori. Kalau teori insya Allah aku sudah paham gitu ya. Penjelasan kamu tadi sudah cukup clear menurutku. Apakah fenomenanya tadi, si Larissa Chow tadi, atau fenomena lain? Nah itu kan berarti kalau internalize misogyninya aku setuju. Karena itu konsep yang oke, keren nih gitu ya, terkait dengan, atau misalkan kayak ini juga, victim blaming. Kan sekarang juga ada tuh perempuan yang speak up, dia jadi korban pelecehan, justru dikata-katain oleh perempuan lainnya. Nah, oh iya Pak. Aku gini, makanya kemarin aku minta kamu untuk nyari tema dulu, tema sama masalah dulu, karena apa? Judul itu pasti mengikuti fokusmu kemana, gitu ya. Karena kalau internalis misogini ke konteksnya yang apa? Perempuan lain yang menyalahkan korban pelecehan seksual, yaitu jadinya victim blaming. Kalau misalkan tadi terkait dengan Larissa Chow tadi, itu internalis misogini, mungkin lebih tepatnya. Mungkin aku bisa cari di reviewnya kali ya. Nah, ini mungkin aku share screen ya. Ini female video game players and the protective effect of the feminist identity against internalized misogyny. Internalized misogyny as moderator of the link between sexist event and women's psychological distress. Berarti kalau seperti ini moderator ya, berarti internalized misogyny ini bisa ke psychological distress. Apakah seperti ini yang kamu maksud? Ya. Kalau misalnya internalis misogyny and the political gender in corporate America, kalau ini jatuhnya review sih kayaknya. Atau belief and internalis misogyny, hubungan antara psikososial, relational function, dan political behavior, atau seperti apa nih, gitu ya? Karena kalau misalkan apa tadi, self esteem ya? Iya Pak Angga. Nah, kembali lagi,
self esteem kan apakah internal misogini itu terkait dengan kepercayaan diri? Atau mungkin jurnal yang kamu pakai dulu deh gitu ya kan biar kita ada pandangan yang sama mungkin. Adakah? Sebenarnya untuk jurnal dari hubungan self esteem dengan internalized misogyny sendiri kan belum ada ya Pak. Tapi saya menemukan jurnal dari Margaret Pigot. Nah, yang Margaret Pigot ini yang membuat skala internalized misogyny begitu Pak. Bisa kamu tunjukkan? Saya mohon izin share screen. Nah, ya, iya. Oke. Itu jurnal yang saya temukan, Pak. Lesbian and the legacy of multiple stigmatized identities. Oke. Multiple stigmatized identity ya. Oke, BA psikologi. Oh, ini skripsi ya berarti ya? Itu tesis, Pak, kalau nggak salah. Iya, iya. Iya. Istilahnya apa? Skripsi di sana kan tesis. Iya. Iya, nggak apa-apa. Emang istilahnya di sana kan ya agak apa ya? Beda-beda lah. Homofobia, homogeneity, internalis. Oke, stop dulu. Internalis homofobia, Oke. Oke. Berarti nomor 14 itu ya? Halaman 14 itu internalized misogyny itu ya? Iya, Pak. Oke. Oke. Jadi dia nge-translate instrumen-instrumen ini atau gimana ini berarti? Ntar. Oke, paham. Bisakah kita ke halaman 14 mungkin terkait dengan definisi internal misogyny yang dibuat ini? Ntar. Oke. Between heterosexual in the same manner, different. Oke, bisa ke bawah lagi. Ini penelitian tahun berapa ya? Kok tahunnya 81, 87? Ini 2004, Bapak. Oh, 2004 ya. Oke. Masih oke. Nah, yuk ke bawah lagi. Ntar. Oke, dasarnya prejudice. Oke, siap. Oke, yuk lanjut ke bawah.
Nah, how it is sufficient. Sufficient berarti kurang kuat ya. Untuk mengatakan bahwa misogini menghasilkan ketakutan, kebencian, dan kebencian menurunkan harga diri perempuan dan feminin gitu ya, sikap-sikap perempuan, nilai-nilai perempuan dan negative impact, oke. Nah, through act of omission and horizontal oppression resulting from internalized misogyny. Nah, berarti kalau gini, ini aja, pengaruh internalized misogyny terhadap kecenderungan seseorang untuk melakukan ini, victim blaming. Perempuan terhadap perempuan. Jadi pakainya victim blaming itu ya, Pak? Kalau itu jadi misogininya lah jadi X, terus victim blaming-nya jadi Y. Iya sih. Yuk coba ke bawah lagi. Karena ketika aku cari, ternyata misogini lebih ke arah dari prejudice ya, dasarnya. Iya. Sebentar ya, Pak. Laptop saya error. Nge-freeze? Iya. Ya wes, gak apa-apa. Sambil ini aja. Jadi kalau aku sih gitu ya, bisa jadi ke arah sana, misogininya. Karena kan tadi juga penelitian lain, internalized misogyny as moderator. Tadi kan dia sebagai moderator antara sexist event and woman psychological distress. Ini kalau mau pakai ini ya nggak apa-apa juga sih. Jadi X-nya internalized misogyny, Y-nya woman psychological distress. Tapi aku belum baca lebih lanjut di penelitian ini. Oke, ntar. Was related to both conceptually distinct from self. Oke. Gimana, Indonesia belum bisa jalan? Kalau memang belum bisa, ini aja. Nanti kirim dokumennya ke aku ya. Nanti aku coba. Udah. Oh, udah. Bentar. Sudah bisa, Kakak. Nah, ini. Although internalized misogyny is acknowledged as a component of psychological distress in many women, through literature, research failed to reveal any published empirical research on internalized misogyny. The impact of internalized misogyny are internalized homophobia for lesbian result in the double jeopardy of having to manage multiple stigmatized identities. Oh, ini loh. Jadi gini, mereka itu, ini kan terkait dengan identitas ya sebenarnya. Ini terkait dengan penelitian ini. Perempuan itu dia ketika sebagai lesbian, mereka disalahkan karena mereka lesbi, dan juga mereka disalahkan karena kelakuan mereka itu. Jadi mereka disalahkan karena orientasi seksualnya dan disalahkan sebagai personalnya.
Itu makanya disebut sebagai multiple stigmatized. Gitu. Itu yang alasannya jurnal ini tuh kayak gitu. Oke. Yang halaman 24 bisa nggak diperlihatkan? Baik, Pak Angga. Halaman 24 ya, Pak? Iya. Tadi setauku 16 sama 13 sama 24 itu pasti. Di daftar isi tadi. Oh, kosong. Oh, metode. Ke atas berarti, ke atas berarti. Bentar. Hipotesis. Oke. Oke, berarti kan memang tidak merujuk ke self-esteem secara langsung ya, karena ini kan terkait dengan identitas seseorang menjadi lesbian ya. Jadi menurutku sih ini akan sedikit tidak relevan kalau misalkan kamu hubungkan dengan self-esteem, tapi lebih cocok kalau misalkan kamu hubungkan terkait dengan tadi pembahasan kita terkait apa tadi? Terkait victim blaming tadi ya Pak. Victim blaming, fenomena di lapangan kan ada, jadi kamu juga nggak terlalu kebingungan. Ini fenomenanya apa? Nah, itu kan kamu bisa nyari ininya. Fenomenanya ada. Itu. Oke, ada lagi, Dionisia? Terus untuk subjeknya sendiri masih bisa di mahasiswi atau tidak ya Pak? Saya awalnya di mahasiswa UM gitu. Bisa aja sih. Tapi ini sebenarnya lebih cocok nanti, ini akan jadi apa ya? Gini, silakan cari kuesioner untuk victim blaming, silakan cari kuesioner untuk apa? Internalized misogyny ini, kalau misalkan ada, gitu ya. Nah, kalau aku sih merencanakan gini, usia, jenis kelamin, gitu ya. Status mungkin mahasiswa nggak apa-apa, gitu ya. Sebenarnya nggak hanya mahasiswa sih, lebih tua pun nggak masalah, karena kan ini nggak terbatas pada usia kan sebenarnya. Terus kemudian bagian pertama mengenai status internalis misogyny-nya mereka seperti apa, gitu ya. Terus kemudian kasih bacaan, ya tentang kasus apa ya, nggak usah berita deh, screenshot gitu ya, bahwa ada kasus pelecehan perempuan di mana di sampingnya komentarnya itu nyala-nyalain si perempuan, kamu sih apa yang pakai pakaian terbuka, kamu sih gini gitu ya. Jadi itu di highlight, terus kemudian di bawahnya tuliskan pendapat kamu gitu ya. Terus kemudian bawahnya baru kecenderungan untuk victim blaming. Jadi victim blaming itu kan harus ada konsepnya, apa harus ada fenomenanya dulu nih. Kan nggak mungkin, oke, silakan teman-teman bayangkan, kan nggak mungkin bayangkan ya. Lebih enak kalau misalkan ada tampilannya, ini loh kasusnya. Gimana sikapmu terhadap kasus ini diukur? Udah gitu aja, ganteng wis. Penelitian eksperimen itu sudah. Nanti kelas eksperimen dipakai lagi boleh. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Angga. Maaf merepotkan Pak. Oh, nggak apa-apa. Udah kewajibanku kok. Oke, ada lagi yang mau diskusi kah? Oke, Nindya, yuk. Halo Pak Yudi. Halo. Saya mau diskusi soal judul. Kan kebetulan saya pertukaran juga Pak ya di Unmar. Jadi niat saya tuh mau ngebedain sama yang Unmar sama yang UM gitu. Ngebedain apa tuh? Saya beda judul penelitian gitu maksudnya. Hah? Kamu bikin 2? Iya, soalnya kalau di Unmar kan juga bikin Pak. Kalau yang di UM kan, tapi kan UASnya di UM gitu Pak. Boleh nggak Pak? Atau yang di UM tuh ikut yang di Unmar gitu? Loh, kamu kalau bikin di Unmar nanti tugas udah langsung dipakai di input ke UM. Oh gitu Pak. Iyalah, ya kali kamu bikin 2 kali, edan lah. Saya pikirnya 2 kali Pak. Enggak, kalau kamu udah bikin di Unmar langsung aja nanti dimasukin ke ini. Udah bikin bab berapa? Bab 1 sekarang?
bab 2 sih Udah kemarin, bab Pak. 2. Oh ya wes, malah udah bab 2 ya, cepet banget di sana. Iya, cuman saya masih belum juga sih, Pak. Belum bab 3. Yes, bikin sekali aja. Lah, ngapain bikin 2 kali? Oh iya, Pak. Saya Buat kira mikir yang bikinnya lain, buat mikir yang lain. Oh. Ya. Oh ya, baik, Pak. Makasih, Oke, Pak. yuk. Ada lagi yang mau diskusi? Silakan. Oke, Trisna. Bapak, ini saya izin bertanya. Kan tadi saya lagi cari-cari ini ya, alat ukur yang sudah ke versi bahasa Indonesia. Nah, kemudian dari hasil tadi cari itu, ada katanya item-itemnya itu tidak dicantumkan gitu, Pak. Rata-rata jadi cuma kayak ada validitasnya berapa-berapa gitu-gitu, tapi itemnya belum ada. Nah, di sini itu katanya ada catatan gitu kalau misalnya membutuhkan bisa menghubungi penulis gitu. Nah, kalau itu tinggal di email aja. Apa membutuhkan surat-surat kayak gitu, Pak, atau enggak usah? Gini aja, mungkin coba hubungi dulu gitu ya ke penelitinya pakai email UM gitu ya. Jadi perkenalkan, saya Trisna Aulia, saya sedang mengerjakan tugas metode penelitian kuantitatif dan ingin menggunakan instrumen Bapak atau Ibu gitu ya. Bisakah saya mendapatkan versi utuh dari instrumen dalam bahasa Indonesia? Terima kasih. Gitu aja. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Udah ya? Udah semua berarti? Oh, Siva. Oke, yuk. Iya, Pak. Selamat siang, Pak. Jadi saya belum punya judul yang belum merasa cocok sama judul. Tapi saya rencana mau mengangkat tema dari fenomena fear of missing out yang lagi marak sekarang di mahasiswa, kan apalagi di seumuran kita ini. Nah, saya nemu jurnal tentang hubungan motivasi dan emosional terhadap fenomena FOMO tersebut, Pak. Kira-kira kalau saya buat judul hubungan pengaruh fenomena tersebut dengan motivasi mahasiswa saat kuliah itu bisa nggak ya, Pak, kira-kira? Tadi judulmu kayaknya sudah ada yang make tadi. Siapa ya tadi ya? Siapa ini namanya? Siapa tadi ya? Siapa sih cewek yang dari Bali, kan ada 2 orang ya di kelasmu? Oh iya. Kalau sekiranya saya ganti judulnya dengan tema yang sama, kira-kira masih bisa kah, Pak? Nggak masalah. Aku gini loh, FOMO itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang ya. Kalau tadi dia ngangkatnya sama persis, jadi gimana FOMO itu di kelas digunakan gitu ya. Bentar. Aku mau mastiin dulu ya tulisannya dia. Oh, Pina. Dia sama persis, FOMO sama di dalam kelas. Nah, aku pertanyaan juga gini, kalau dari tulisanmu aku mengasumsikan antara mahasiswa yang belum belajar, jadi kenapa sih akhirnya mereka yang tidak memperhatikan di kelas akhirnya buka HP, apakah karena dia FOMO gitu ya, ataukah karena dia memang belum belajar sebelumnya sehingga nggak ngeh sama apa yang dibicarain dosen, ataukah memang metode pembelajaran yang tidak menarik gitu ya, atau justru materinya yang kurang mendapatkan perhatian. Kalau dia kurang mendapatkan perhatian, ya berarti dia akan pegang HP. FOMO nih, kalau dia memang dia nggak attend di situ. Tapi karena, bingung, nggak tahu, nggak paham, mending lihat HP deh gitu ya. Lihat HP itu sebagai pelarian karena dia nggak paham. Nggak menarik. Oh iya, baik. Lihat HP aja deh. Lihat HP sebagai pelarian, bukan sebagai FOMO. Nah, itu yang menurutku kalau di kelas akan sangat sulit membedakan di antara karena dia bosan atau karena dia FOMO. Gitu. Oh, baik, Pak. Kalau saya ganti ke lingkup sosial, sekiranya apa bisa ya, Pak? Karena ketika kita sedang bersosialisasi atau berkumpul dengan teman-teman, kan nggak jarang juga biasanya mereka yang lebih mentingin handphonenya daripada interaksi langsung gitu, Pak. Ya kalau aku sih kembali lagi ya,
tinggal cari variabel satunya apa aja. Cari fenomenanya dulu deh. Kalau kamu mau based on fenomena, silakan pakai fenomena. Kalau mau based on theoretical, cari teorinya dulu yang kira-kira berkaitan sama apa. Menurutku itu aja daripada kamu harus bingung nentuin kayak gini gitu. Jadi mending baca di review. Maksudnya kan kalau kamu mau baca di annual review atau di review dulu variabel apa sih yang berkaitan sama FOMO atau FOMO itu menyebabkan apa aja sih? Itu dibaca dulu, baru nanti kita diskusi. Enak. Gitu. Kalau misalkan bingung ini nanti ketika kamu aku ingin memastikan pemahamanmu gitu ya. Ketika kamu tak counter, kamu pengen ganti. Oh ya jangan gitu. Gak selesai-selesai kamu nyari judul nanti. Gitu ya. Mungkin kamu baca ke review dulu, habis gitu silakan janjian sama teman-teman yang lain untuk bimbingan di satu waktu gitu ya, biar nanti Pak saya kemarin udah baca kayak gini gitu ya, itu kan lebih mantap gitu. Ya kembali lagi Bu, dia ngelihat kalau konteksmu tadi aku pertanyaannya sama, dia ngelihat HP karena dia FOMO atau karena dia menghindari orang yang ngajak ngomong? Iya gitu. Pak, baik. Nanti saya konsul lagi untuk kedepannya. Oke, ada lagi yang mau diskusi? Udah nggak ada ya? Terima kasih Pak Angga. Yoi. Berarti kita akhiri ya, biar aku bisa menutup rekamannya. Oke.